Sebuah video seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter spesialis kandungan melakukan tindak pelecehan seksual terhadap pasiennya viral di media sosial. Kini polisi telah mengamankan oknum dokter kandungan berinisial MSF ini yang melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Apa motifnya? Untuk membahasnya telah bergabung dengan Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Selamat sore Pak Fajar. Selamat sore. Ya, Pak Fajar, infonya ini sudah ditangkap ya. Kronologi penangkapannya bagaimana Pak? Baik, dari Polres Garut kita setelah melakukan penyelidikan kepada pelaku kita dapat amankan kemarin sore itu karena memang yang bersangkutan itu sudah tidak berdomisili di Garut sejak 2024 bulan Desember. Dan pada saat itu berada di Jakarta. Oke, jadi ditangkapnya di Jakarta ya Pak ya? Ya. Baik, sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan terhadap MSF? Karena ini informasinya sampai yang kami terima sore hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Baik, dengan sore ini koordinasi dengan beberapa antaranya dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kesehatan terkait dengan Komisi Profesi Kedokteran. Dan ini masih berlangsung dari Kementerian Kesehatan, masih melakukan pemeriksaan di Polres Garut kepada korban. Demikian. Baik, dari pemeriksaan apakah sudah diketahui motifnya apa Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan pelaku yaitu memang ada pasien yang melakukan pemeriksaan di tempat kesehatan. Ya, kalau tadi ya Pak Fajar, kalau tadi Bapak menginformasikan bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak berdomisili dan tidak praktek di Garut, tapi sudah berdomisili di Jakarta. Prakteknya sekarang di mana Pak? Karena pihak klinik Karsa Harsa yang merupakan lokasi video MSF beraksi ini menyebut dia sudah mengundurkan diri sejak awal 2025. Mohon maaf terputus tadi, terputus ya. Sinyal. Baik. Tadi informasi dari Pak Fajar bahwa MSF ini ditangkap di Jakarta karena lokasinya lokasi tinggalnya dan juga prakteknya sudah pindah ke Jakarta, tidak lagi di Garut. Nah, sekarang prakteknya di mana, Pak? Yang bersangkutan terakhir memang di klinik Karya Harsa di Kabupaten Garut. Namun memang sejak Januari itu sudah tidak melakukan praktek di Kabupaten Garut. Kita cek ke beberapa rumah sakit juga, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, yang bersangkutan tidak lagi berpraktek di wilayah Kabupaten Garut. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga. Statusnya tidak berpraktek ini mengundurkan diri atau bagaimana Pak? Pak Fajar, masih bersama kami? Halo, Pak Fajar? Halo, mohon maaf. Iya, Pak Fajar, statusnya sudah tidak praktik di Garut ini mengundurkan diri atau bagaimana Pak? Kami memang Kesehatan Kabupaten Garut yang bersangkutan memang sudah habis di klinik tersebut, masa kontraknya juga sudah tidak lagi diperpanjang. Kami sudah dari hasil pemeriksaan saksi, direktur dan wakil direktur klinik tersebut memang yang bersangkutan sudah tidak praktek di klinik tersebut. Bukan karena ada desas-desus kasus semacam ini ya Pak ya? Karena informasinya sudah banyak korban dan ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, sudah ramai di Garut, tetapi kemudian korban-korbannya baru up sekarang setelah viral juga gitu. Ya, kami masih mendalami informasi tersebut. Memang sejak hari Senin malam
sejak video tersebut viral, kami di kepolisian juga, baik Polres maupun Polsek, itu belum menerima laporan-laporan atau masyarakat yang mengadu. Dan hingga saat ini juga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang telah menjadi korban, kami telah membuka posko pengaduan di Polres Garut apabila memang ada masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan pelaku tersebut. Demikian. Ya, kalau untuk kasus semacam ini Pak, pencabulan, apalagi korbannya sudah banyak, apakah harus menunggu laporan dari korban dan atau viral baru ditindaklanjuti atau seperti apa Pak prosesnya kalau di kepolisian biasanya? Iya, kita sudah menindaklanjuti, bahkan sebelum ada laporan korban, kita sudah membentuk tim khusus Mbak, dari Polres dan Polda. Jadi, sejak viral kah? Gimana Mbak? Sejak viral kah? Pada saat viral, karena kan kita tidak mengetahui ada perbuatan, ada kejadian tersebut. Ya, Pak Fajar masih bersama kami. Ya, Pak Fajar. Halo, ya. Ya, Pak Fajar boleh diulang Pak, sedikit terputus tadi. Kita sebelum ada laporan, kita sudah menindaklanjuti, langsung membentuk tim khusus, baik dari Polres Garut maupun Polda Jawa Barat. Jadi meskipun tidak ada korban, kita langsung mengatensikan perbuatan yang tergambar di media sosial yang viral tersebut untuk segera dilakukan penanganan. Demikian. Baik, artinya tindak lanjutnya baru dilakukan setelah viral, berarti pihak kepolisian kurang mendapat informasi tentang kasus pencabulan yang sudah korbannya puluhan, infonya puluhan Pak, tapi yang baru melapor mungkin 1 atau 2 ya? Memang sampai dengan kejadian viral itu tidak ada yang laporan masyarakat maupun korban ya. Dan itu merupakan salah satu kesulitan kami sampai saat ini juga, bahwa dari kepolisian itu berusaha untuk jemput bola, mencari korban. Kami menjamin kerahasiaan dan memberikan perlindungan hak korban, sehingga korban dapat dijamin apabila mereka melaporkan ke kepolisian, akan kita tindak lanjuti, kita berikan hak-haknya, sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik. Sejauh ini yang melapor sudah berapa orang Pak, dan apakah di antara yang melapor itu adalah korban yang ada dalam video yang viral? Sejauh ini 2 yang melapor. Dan salah satunya yang di video viral itu justru belum kita dapatkan identitasnya. Kita sudah melakukan face recognition, kemudian kita juga melakukan cek data di rumah sakit, kunjungan pasien. Namun pada tanggal di mana CCTV itu kan terlihat ya tanggal dan jamnya. Namun pada daftar maupun kunjungan pasien di rumah sakit atau di klinik tersebut itu tidak ditemukan. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh telah disampaikan oleh pelaku ya, karena pelaku memang kontak langsung kepada para korban, tidak melalui mekanisme di klinik dan sehingga tidak terdaftar. Ya, makanya yang di-up itu yang viral bukti-bukti chatting pribadi ya Pak ya. Apakah itu menjadi ada beberapa bukti chat pribadi antara dokter dengan beberapa korban yang mungkin sudah melapor tapi mungkin juga belum, tetapi viral Pak. Nah, apakah itu termasuk bukti yang menjadi yang dipegang oleh kepolisian saat ini atau ada bukti-bukti lain Pak? Betul, kita dalami, kita kumpulkan semua bukti ya, baik chat, kemudian video, bahkan kita juga melakukan koordinasi, kita berusaha menghubungi beberapa influencer yang memiliki follower, di mana informasinya beberapa korban mengadu, melakukan DM kepada akun tersebut, sehingga kita koordinasi apakah korban nanti bisa diarahkan ke Polres atau kami bisa meminta identitas korban dan kita follow up untuk penanganan selanjutnya. Demikian. Ya, apa langkah selanjutnya dari Polres Garut untuk percepatan penyelesaian kasus ini, Pak?
secepatnya kita koordinasi, kita membentuk tim khusus gabungan dari Polres dan Polda Jawa Barat, kemudian kita juga koordinasi dengan kementerian, baik kesehatan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM, kemudian juga dinas-dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, sehingga proses penanganan perkara ini bisa cepat selesai dan tuntas. Dan saya harapkan juga korban-korban yang memang belum bisa mengadukan atau membuat laporan, kami akan jemput bola, kita akan mungkin mendatangi rumahnya langsung, tidak perlu ke Polres, yang penting kita dihubungi, dikabari, nanti kita akan mendatangi yang bersangkutan, demikian. Baik, terima kasih Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat bertugas Bapak, kami nantikan kelanjutan kasusnya. Terima kasih.